Shalom pemirsa CB Indonesia semua. Senang rasanya kita masih dipertemukan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi untuk membahas dari buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Sebab itu kita harus mengetahui bahwa janji Tuhan bagi kita bahwa Dia dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang kembali untuk mengklaim miliknya atau mengklaim kita sebagai miliknya, bahwa kita di sana menunggunya dengan tangan terbuka dan kita akan disambut kehadiratnya yang kekal. Ini adalah janji harapan bagi kita bahwa kita akan menunggu Dia kalau kita bersungguh-sungguh dan percaya kepada Dia. Maka Dia akan datang untuk menjemput kita. Kita akan pergi ke tempat di mana Dia sudah sediakan tempat kekekalan untuk kita hidup bersama. Pelajaran kita kali ini saya ambil dari halaman 330 dengan judul Tuhan menjanjikan kepeduliannya, Dia menyertai kita. Ayat intinya terambil dalam Yesaya 43 ayat 2. Kita boleh membuka Alkitab kita bersama-sama untuk kita menyimaknya di sana. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan menghanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Pada zaman kita ini, banyak dari hamba-hamba Tuhan, walaupun tidak melakukan kesalahan sama sekali, akan diserahkan untuk menderita penghinaan dan tindakan sewenang-wenangnya di tangan mereka yang diilhamkan setan, yang penuh dengan permusuhan dan kemabukan agama. Amarah manusia terutama akan bangkit melawan mereka yang memuliakan hari Sabat, hukum yang keempat, dan akhirnya suatu perintah seluruh dunia akan mengumumkan orang-orang ini pantas dihukum mati. Baik, ini adalah pelajaran yang penting ya, diberikan kita bahwa Tuhan menjanjikan kepeduliannya atau Tuhan akan menepati janjinya karena Dia sanggup untuk menyertai kita. Di dalam ayat intinya juga dikatakan bahwa kalau kita jalan menyeberangi air atau kita melewati sungai-sungai, Dia akan menyertai kita. Dia akan memberikan kita perlindungan sehingga kita tidak hanyut di dalam air yang kita lewati. Dan juga kalau kita berjalan di dalam perapian, maka kita tidak akan hangus, tetapi kita tidak juga akan terbakar karena Tuhan menyertai kita. Itulah janji penyertaan Tuhan kepada kita. Jadi kita harus percaya bahwa janji Tuhan akan ditepati kalau kita berjalan dengan Dia dan percaya kepada Dia, karena Dia yang sanggup menyelamatkan kita dari segala hambatan yang ada di depan kita. Jadi pada zaman sekarang ini, hamba-hamba Tuhan atau seorang misionaris, walaupun tidak melakukan kesalahan, dia akan diserahkan untuk menderita penderitaan dan juga tindakan yang sewenang-wenangnya, atau mendapatkan sesuatu tindakan yang mungkin secara manusiawi kita tidak boleh untuk merasakan ini. Tapi kalau kita sebagai seorang pengikut Tuhan, berarti kita akan dibawa ke posisi itu untuk merasakan apa yang mungkin sebagai manusia itu tidak pantas untuk kita dapatkan. Tetapi kali ini setan memberikan kita bahwa kita akan dibawa kepada masalah-masalah atau penghinaan penderitaan kita, sehingga itulah yang diilhamkan setan untuk kita masuk ke sana. Jadi Tuhan akan memberikan kita persetujuan untuk kita masuk sana, karena setan akan mencoba membuat cara-cara untuk menjatuhkan kita, sehingga Tuhan mengizinkan itu, tetapi Dia akan menyertai kita. Kita sendiri yang akan melakukan apa yang menjadi tugas kita. Kalau kita melakukan tugas kita dengan sungguh-sungguh, berarti kita akan bisa untuk melewati apa cobaan setan itu. Tetapi kalau kita tidak bisa melewati, maka kita akan jatuh kepada tangan setan itu. Amarah manusia terutama akan bangkit melawan mereka yang memuliakan hari Sabat, hukum yang keempat, dan akhirnya suatu perintah seluruhnya akan mengumumkan orang-orang ini pantas dihukum mati. Jadi ini kembali lagi, kalau kita mengikuti apa yang diilhamkan oleh Tuhan, dan juga akan muncul amarah yang begitu besar dari sekumpulan manusia yang membenci tentang apa itu penurutan hukum hari Sabat. Kita ingat bahwa hukum keempat ini adalah hukum yang pantas untuk kita hormati, karena Tuhan sudah menciptakan dunia ini untuk kita menghormatinya. Jadi kalau kita melanggar satu hukum, berarti kita melanggar semuanya.
Sehingga memuliakan hari Sabat adalah hal di mana kita harus memuliakannya dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah menciptakan seisi dunia dengan tangannya sendiri untuk memberikan kita contoh bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu. Maka itu kita harus bisa mensyukuri itu. Dan pada saat kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka akan ada dari seluruh dunia, perintah seluruh dunia akan mengumumkan bahwa orang-orang ini pantas untuk dihukum mati, atau mereka tidak akan menyukai apa yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka mau supaya kita yang tidak mengikuti perintah dunia, maka kita harus dihukum mati. Anak-anaknya harus menyatakan bahwa ini adalah satu-satunya tujuan perbaktian mereka. Sehingga dengan demikian tidak ada pertimbangan, bahkan walaupun nyawa itu sendiri yang dapat membujuk mereka untuk mengadakan persetujuan terkecil pun dengan perbaktian yang palsu. Bagi hati yang setia, perintah-perintah orang yang berdosa dan fana itu akan tenggelam ke dalam hal yang tak berarti di samping firman Tuhan yang kekal. Kebenaran akan ditaati walaupun akibatnya adalah dipenjarakan atau dibuang atau kematian. Alfa Omega jilid 4 halaman 121 dan 122. Baik, di dalam buku Alfa Omega ini mengajarkan kepada kita bahwa anak-anak Tuhan harus berani untuk menyatakan bahwa ini adalah salah satu tujuan perbaktian dari kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa inilah cara satu-satunya kita untuk berbakti kepada Tuhan. Kita harus berani untuk mengambil satu tindakan di mana mungkin dilihat manusia adalah perlawanan, tetapi kita ingat bahwa di mata Tuhan apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Dia, maka Dia akan menyertai kita untuk melakukannya. Sehingga dengan demikian tidak ada pertimbangan, walaupun nyawa kita sendiri menjadi taruhan yang dapat membujuk mereka untuk mengadakan persetujuan terkecil pun dengan perbaktian yang palsu. Jadi sekumpulan manusia di dunia ini akan membuat satu hukum yang palsu untuk kita ikuti. Maka itu kita sebagai anak Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan menyertai kita, berarti kita harus sanggup untuk menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Nyawa kita pun harus kita serahkan kepada Tuhan yang mengatur. Kalau kita mati di dalam pelayanan Tuhan, maka kita harus bersyukur. Tetapi kalau kita mati dengan cara kita mengikuti ajaran palsu itu, maka kita sendiri yang membuat diri kita untuk mati dalam keadaan masih berdosa. Bagi hati yang setia, perintah-perintah orang berdosa dan fana itu akan tenggelam ke dalam hal yang tak berarti di samping firman Tuhan yang kekal. Baik, menarik ya, di mana kalau hati kita setia kepada perintah akan orang-orang berdosa atau kepada perintah dunia, maka kita akan tenggelam ke dalam hal yang berarti di samping firman Tuhan, atau kita akan menyimpang dari firman Tuhan itu. Kita akan mati dalam kekekalan berdosa, sehingga kita tidak bisa untuk menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan, karena kita selalu mengikuti apa yang perintah dunia lakukan kepada kita. Kita akan menuruti itu. Tetapi di saat sekarang ini kita harus berani mengatakan bahwa kebenaran akan ditaati walaupun akibatnya adalah dipenjara atau dibuang ataupun kematian. Inilah pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kita ya, di mana kita harus berani mengambil satu kesimpulan bahwa kebenaran itu akan ditaati oleh kita sendiri walaupun akibatnya adalah kita dipenjara, akibatnya adalah kita dibuang, dan akibatnya pun kita mati sekalipun. Kita harus percaya bahwa itu adalah kebenaran yang harus kita lakukan. Tetapi jangan kita salah mengambil kesimpulan. Kita melakukan sesuatu kebenaran yang melalui diri kita, kita mengatakan bahwa kita sudah melakukan itu bagi Tuhan. Maka kita tidak boleh menyempatkan diri kita untuk berkata bahwa kita sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau mengikuti Tuhan untuk mengetahui kebenaran, berarti kita harus berani untuk meminta hikmat dari Tuhan, supaya hikmat itu Tuhan berikan kepada kehidupan kita, sehingga kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan kita lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau, lalu kita menyimpulkan itu bahwa kita sudah lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam segala zaman umat pilihan juru selamat telah dididik dan didisiplin di sekolah pencobaan. Mereka berjalan
dalam jalan-jalan sempit di dunia ini. Mereka dimurnikan di dalam dapur api penderitaan. Demi Yesus mereka menanggung perlawanan, kebencian, dan fitnaan. Mereka mengikuti Dia melalui pertentangan yang menyakitkan. Mereka menanggung penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan pahit. Mereka mengasihi dengan limpah sebab mereka telah diampuni dengan limpah. Karena telah turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, mereka telah dilayakkan untuk turut ambil bagian bersama Dia dalam kemuliaan. Alfa Omega jilid 8 halaman 685. Baik, di akhir pelajaran kita di dalam buku Alfa Omega jilid 8 ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam segala zaman umat pilihan juru selamat telah dididik dan didisiplin di dalam sekolah pencobaan, atau kita sudah diberikan sekolah Kristus untuk kita belajar bahwa semua didikan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah pelajaran yang penting untuk kita ambil, di mana sesuatu yang sudah dididik, sudah diajarkan kepada kita untuk disiplin, maka itu adalah izinan Tuhan untuk kehidupan kita untuk menjadi seorang yang berdiri sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita berjalan di dunia ini merasa sangat sempit, kita harus percaya bahwa ini adalah sekolah bagi kita untuk belajar, untuk melakukan sesuatu yang bisa kita lewati untuk menjadi satu tabiat bagi kehidupan kita. Kita dimurnikan di dalam api penderitaan sehingga kita sanggup untuk bisa melewatinya. Dan kita percaya bahwa demi Yesus yang menanggung perlawanan, atau Tuhan memberikan kita bantuan untuk menanggung perlawanan kita, kebencian dan fitnaan itu, maka kita harus juga percaya bahwa Tuhan akan membuat satu mujizat bagi kehidupan kita. Jadi ini kita harus pelajari bahwa melalui pertentangan yang menyakitkan dan juga mereka yang menanggung penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan pahit, maka Tuhan sedang mengasihi mereka karena Dia akan ampuni mereka dengan pengampunan yang limpah. Sebab itu kita yang turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, kita akan dilayakkan untuk turut ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Jadi inilah satu pelajaran bagi kehidupan kita bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Kehidupan kita Tuhan selalu memberikan satu mujizat. Jadi apa yang kita alami di dunia ini, kita harus berani untuk meminta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa berjalan dengan apa yang Dia akan ajarkan. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus